Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian anak-anak? Ya baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya baik, sebelum kita masuk kepada materi, Ahmad Hani Syarif, pembelajaran pada pagi hari ini kita memasuki bab 3, fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, peta konsep pada bab ini terdiri dari 4 subbab tentang yang pertama suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Kemudian sebelum kita lanjut kepada materinya, saya akan menyampaikan tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya di sini menganalisis fungsi kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian pada tujuan pembelajaran kalian di sini, yang pertama melalui kegiatan diskusi, kalian mampu menganalisis lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Pertama kita masuk ke subbab A, yang pertama suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Nah, kalau suprastruktur itu kita ibaratkan sebagai misalkan suatu mesin perangkat negara. Itu kan misalkan negara itu sebuah bis. Nah, negara itu sebuah bis. Nah, suprastrukturnya dalam politik di Indonesia itu suprastrukturnya itu sebagai mesin atau penggerak. Nah, penggerak. Tapi dalam kaitannya ini lembaga-lembaga negara yang bersifat resmi atau yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian di Indonesia sendiri ini memiliki suprastruktur politik yang bertumbuh pada trias politika. Nah, kita kaji dulu trias politika itu dari etimologinya. Nah, etimologi itu asal katanya atau awal bahasanya itu berasal dari bahasa Yunani. Yang tri itu artinya 3, as itu pusat atau porosnya, intinya. Nah, politika itu pemerintahan atau negara, ya paham ya. Berarti trias politika itu 3 kekuasaan negara yang terpusat. Nah, berarti contohnya dari suprastruktur politik di Indonesia yaitu lembaga-lembaga negara yang mencakup tentang trias politika. Ada yang bisa menyebutkan dan menjelaskan trias politika di sini? Ayo, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Trias politika di Indonesia. 1. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. 3. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya, atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman. Berikan tepuk tangan. Ya, tadi kan disebutkan itu ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kemudian itu kan kaitannya dengan mengadili. Nah, ngawasinya itu lebih ke menguji. Nah, menguji undang-undang. Nah, menguji undang-undang apa? Undang-undang yang di bawah dari Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada undang-undang di turunannya di undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945 ketika tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, maka yang berkewenangan untuk mengawasi adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian kita lanjut ke infrastruktur politik. Nah, infrastruktur politik di sini adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik, ya. Jadi ini bedanya dengan suprastruktur politik. Kalau suprastruktur politik kan sebuah lembaga yang resmi secara undang-undang. Lah, kalau yang infrastruktur ini kelompok-kelompok dalam masyarakat. Saya ulangi, infrastruktur ada berapa? 4 apa saja? Ayo, silakan berdiri. Mulai.
Klasifikasi infrastruktur di Indonesia ada 4. 1. Partai politik. 2. Kelompok kepentingan. 3. Kelompok penekan. 4. Media komunikasi politik. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Mas Gibran. Ya. Tadi ada 4, apa saja? Yang pertama partai politik, ya. Yang pertama itu kan partai politik. Saya jelaskan sedikit tentang partai politik. Partai politik adalah suatu wadah dalam rekrutmen tentang kepemimpinan, atau garis besarnya, gampangnya itu sebagai kaderisasi. Nah, suatu organisasi politik yang di sini itu mereka mengkader-kader. Contohnya mudahnya itu, kalau dulu Pak Jokowi itu partai politiknya apa? Yang masih ingat? PDI. Kalau Pak SBY masih ingat nggak? Demokrat, ya. Ya. Kemudian kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan ada yang mau membacakan, silakan. Ya, silakan. Berdiri. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Ya, kemudian sistem politik di Indonesia. Nah, sistem politik di Indonesia ini kita pada pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini kita di Indonesia itu menganut sistem politik presidensial. Nah, presidensial itu presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, kalau yang tertuang pada pasal 4 ayat 1 ini, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Berarti presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, kaitannya dengan sistem politik di Indonesia ini, nah, kita kan sudah mengetahui kalau di Indonesia itu menganut sistem presidensial. Nah, presidensial itu kan kalau yang presiden sebagai kepala negara itu kan tertuang pada pasal 10, ya. Kalau yang tertuang pada pasal 4 ayat 1 itu presiden sebagai kepala pemerintahan. Ya, kaitannya dengan kita menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Nah, kita pada hari ini akan melaksanakan kegiatan debat pro dan kontra. Nah, debat pro dan kontra kali ini bertema sistem pemerintahan parlementer lebih baik daripada sistem pemerintahan presidensial. Ya, baik, untuk pembelajaran debat kali ini saya mulai, ya. Untuk yang pertama, ini kan kita pahami dulu, kita cermati dulu tentang sistem pemerintahan parlementer lebih baik dari presidensial. Nah, sebenarnya kita itu di Indonesia itu sudah pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer itu pada saat Indonesia pertama kali merdeka yang dipimpin oleh Bapak Soekarno pada tahun 1945 bertahan sampai dengan 1959. Nah, ini nanti silakan kalian kaji kelompok pro dan kontra. Nah, untuk pembagian kelompoknya nanti secara cepat saja. Untuk kelompok ganjil masuk, untuk presensi ganjil masuk ke kelompok 1 dan 3. Untuk presensi genap masuk ke kelompok 2 dan 4. Ada pertanyaan? Nggak ada, ya. Silahkan kalian persiapkan setting ruangannya. Nah, setelah kalian membagi kelompok, ya, ini kalian sudah saya bagi LKPD-nya, ya, atau lembar kerja. Nanti kalian silahkan mencari kelemahan dan kelebihan pada sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Ya, saya beri waktu setengah jam mulai dari sekarang sebelum memulai
kegiatan debat pada pagi hari ini. Ya silakan itu dicari di internet, nanti kalian mencari mengeksplor materi terkait dengan kelemahan dan kelebihan pemerintahan di Indonesia maupun tema. Baik, waktu sudah habis. Nah, ini berarti kelompok 1 itu pro ya. Pro berarti mendukung kalau parlementer itu bisa diterapkan di Indonesia. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil penemuan kami kenapa sistem pemerintahan parlementer lebih baik dari presidensial. Berikut kelebihan-kelebihan pemerintahan parlementer, yaitu 1. Seorang pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena terjadi sangat mudah penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini sangat mudah terjadi dikarenakan kekuasaan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif berada pada satu partai atau partai. 2. Batas tanggung jawab dalam setiap pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. 3. Kelebihan lainnya adalah adanya tingkat pengawasan yang sangat kuat serta ketat dari para parlemen terhadap kabinet yang ada. Hal ini bisa membuat kabinet menjadi lebih berhati-hati dalam mengerjakan pemerintahan. 4. Keputusan dibuat dalam waktu yang relatif cepat. Ya baik, itu dari kelompok 1. Baik, itu tadi dari kelompok 1. Untuk kelompok yang kontra, ada yang mau menyanggah. Oh iya, silakan. Ingin menyanggah pernyataan dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, sistem pemerintahan parlementer tidak dapat diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dia menyatakan bahwa presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan masyarakat Indonesia saat ini belum bisa menerima sistem parlementer karena pada sistem ini peran dari wakil presiden tidak terlalu terlihat karena pemerintahan dijalankan oleh Dewan Menteri atau kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Ya, beri tepuk tangan untuk sanggahan dari kelompok 3. Silakan ada. Ya, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan penguatan kepada kelompok 1 sekaligus menyanggah argumen dari kelompok 2. Atau masih ada yang tidak puas ini, kelompok pro, kelompok kontra ini, yang kontra dengan parlementer, silakan. Iya, silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan sanggahan kepada kelompok 3. Menurut kami, sistem pemerintahan presidensial lebih baik daripada sistem pemerintahan parlementer. Bukti yang diberikan kelompok 3 memang benar, itu bagian dari sejarah, tapi buktinya sejarah ke belakang sebelum Indonesia merdeka kita dijajah oleh 6 negara. Kalau menurut kami, bukti yang diberikan oleh kelompok 3 tidak relevan bila diterapkan zaman sekarang. Kemudian Indonesia dahulu juga pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Jadi di sini Indonesia bukan tidak belajar dari sejarah, tidak menerapkan sistem pemerintahan yang baik, tapi sudah tidak relevan dengan zamannya. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4, luar biasa. Baik, untuk kegiatan debat pada pagi hari ini saya kira cukup ya. Baik, itulah tadi kegiatan debat kita pada hari ini untuk terkait kontroversial mengenai parlementer dan presidensial. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang mau memberikan kesimpulan dulu? Siapa yang memberikan kesimpulan? Silakan, Mas, berdiri. Di sini saya akan memberi kesimpulan pada bab ini. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita mempelajari tentang suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia, dan juga melaksanakan kegiatan debat pro kontra dengan tema sistem pemerintahan parlementer lebih baik daripada presidensi. Baik, terima kasih, berikan tepuk tangan untuk kesimpulan pada pembelajaran ini. Kemudian ada yang mau memberikan refleksi pada pembelajaran pagi hari ini. Silakan berdiri. Jelas dengan penjelasan Bapak terhadap materi pembelajaran dan dengan kegiatan debat pro kontra dapat mengasah kemampuan berargumen kita dan kemampuan berpikir kritis dalam diskusi.
pada pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan yang mau memimpin doa. Baik, terima kasih pada pembelajaran pada pagi hari ini. Saya Arya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.